komputer. Oke, teknik pengumpulan data pada penelitian kualitatif ini penting sekali karena menentukan alur dari penelitian kualitatif. Mengingat data yang akan dikumpulkan oleh peneliti kualitatif itu data yang bersifat nilai. Nah, ini bedanya. Nah, kalau penelitian kualitatif itu datanya itu betul-betul data yang tidak bisa didapatkan dengan sepintas, tetapi data yang betul-betul didapatkan secara maknawi ya, atau makna, nilai. Sehingga prosesnya cukup lama ketika peneliti mendapatkan data di lapangan, baik melalui observasi, wawancara maupun dokumentasi. Nah, apa sih langkah-langkah yang harus ditempuh untuk peneliti kualitatif dalam mendapatkan data? Pertama, tentu identify the 5 process step in collecting qualitative data. Kita akan mengidentifikasi 5 proses atau tahap dalam pengumpulan data. Kemudian identify different sampling approach to selecting participant and sites. Kita akan membahas perbedaan sampel, pendekatan sampel untuk menyeleksi partisipan dan tempatnya. Kemudian describe the types of permission required to gain access to participant and sites. Perizinannya bagaimana ya? Setiap penelitian baik kualitatif maupun kuantitatif itu harus lolos perizinan, harus izin dulu gitu ya. Kemudian recognize the various types of qualitative data you can collect. Kemudian melihat variasi tipe data kualitatif yang akan dicari gitu ya. Identify the procedure for recording qualitative data. Mengidentifikasi prosedur-prosedur untuk merekam data kualitatif. Dan yang terakhir adalah recognize the field issues and ethical consideration that need to be anticipated in administering the data collection. Isu-isu di lapangan, etika-etika konsideran untuk mengantisipasi pengadministrasian data ya. Jadi apa saja nih yang kita bawa? Mungkin alat rekam, buku catatan, catatan kaki ya, dan proses-proses yang lainnya itu harus dipersiapkan. Kamera ya, itu peralatan peneliti kualitatif harus betul-betul lengkap ya. Dari mulai alat rekam ya, video mungkin, kemudian catatan-catatan, jangan sampai ada data terlewat. Nah, ini maka trik ini harus diperhatikan oleh peneliti kualitatif yang akan terjun di lapangan untuk mendapatkan data, baik melalui observasi, wawancara maupun dokumentasi. Oke, sekarang 5 tahap ya yang harus dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan data. Apa saja itu 5 tahap itu? Nah, pertama itu kita sebagai peneliti kualitatif harus tadi we systematically identify our participant and sites through random sampling. In qualitative research, ya, we identify your participant and sites on purposeful sampling, based on place and people that can best help us understand our central phenomenon. Kalau peneliti kuantitatif, itu partisipannya itu diambil secara random. Siapa saja yang terpilih jadi partisipan atau sampel dari populasi yang ada, maka dia berhak untuk diberikan angket. Tetapi dalam penelitian kualitatif, ingat, peneliti kualitatif itu tidak bisa random dalam menentukan sampel, tetapi harus purposif, ya, harus purposeful sampling, harus memilih narasumber yang tepat. Kira-kira umpamanya judul penelitian kualitatifnya adalah umpamanya ya nilai-nilai Islam yang ada di pondok pesantren dalam mengembangkan karakter umpamanya. Nah, ini berarti isu tentang nilai-nilai karakter. Maka siapa yang memang berkompeten untuk dimintai keterangan sebagai narasumber, dimintai wawancara dan diobservasi serta diminta dokumentasinya terkait dengan karakter, ya, masalah karakter di pesantren tersebut umpamanya atau di lembaga pendidikan tersebut. Oleh karena itu, dalam penentuan narasumber atau sampel dalam penelitian kualitatif itu tidak random, tetapi ditentukan oleh peneliti. Peneliti menentukan data apa dan siapa yang tahu persis tentang data yang akan dicari oleh peneliti. Nah, ini penting.
ya. Sehingga nanti orang-orangnya siapa saja yang akan memberikan keterangan itu betul-betul orang yang tahu betul tentang masalah yang sedang kita teliti atau fenomena yang sedang diteliti oleh peneliti. Nah, ini. Jadi itu perbedaan antara peneliti kuantitatif dengan kualitatif. Kalau kuantitatif diambil secara random, tapi kalau kualitatif tidak, purposif. Yang menentukan narasumbernya atau sampelnya adalah peneliti. Diambil dari mana? Diambil dari orang yang paling tahu tentang data yang akan kita koleksi, ya, atau kita dapatkan, ya, baik melalui wawancara, observasi maupun dokumentasi. Itu langkah yang pertama. Ingat, langkah yang pertama adalah untuk peneliti kualitatif harus tahu persis siapa narasumber yang tahu persis tentang masalah yang akan diteliti, ya, atau data yang akan kita inginkan sebagai peneliti kualitatif. Yang kedua, in both quantitative and qualitative research, we need permission to begin our study. But in qualitative research, we need greatest access to the sites because we will typically go to the sites and interview people or observe them. This process requires a greater level of participation from the sites than does the quantitative research process. Sama-sama dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif itu harus ada perizinan. Cuman kalau izin untuk kuantitatif cukup ya mengawali saja, ada izin sudah selesai. Tapi kalau kualitatif tidak cukup hanya mendapatkan izin dari tempat penelitian, tetapi harus menindaklanjuti kira-kira akses untuk mendapatkan data, ya, sesuai dengan tipe-tipe data yang diinginkan oleh peneliti itu bagaimana caranya. Siapa yang akan diwawancarai dan akan diobservasi itu harus betul-betul tahu medan. Jadi tidak hanya sudah dapat izin dari sekolah, sudah dapat izin dari pesantren, sudah dapat izin dari ini, tetapi sudah selesai. Tetapi peneliti kualitatif, ya, itu harus menelusuri siapa saja ini kira-kira yang akan diobservasi. Apa saja, data apa saja yang akan diobservasi. Yang akan diwawancara, data apa yang akan diwawancara. Itu harus betul-betul menelusuri sampai ke elemen-elemen terkecil di tempat penelitian. Ya, harus betul-betul menjiwai. Makanya mungkin sesekali tidur seminggu bersama dengan narasumber, ya, maksudnya dengan santri, dengan para ustadz, kalau memang dengan guru-guru di sekolah, dengan para siswa di sekolah, itu supaya apa? Medannya betul-betul dikuasai oleh peneliti. Ya, itulah perbedaan kualitatif di sini. Langkah yang ketiga untuk peneliti kualitatif, ya, in both approach, ya, we collect data such as interview, observation, and document. In qualitative research, our approach relies on general interview or observation so that we do not restrict the view of participant. We will not use someone else's instrument as in quantitative research and whether close-ended information. We will instead collect data with a few open-ended questions that we design. Nah, kalau pendekatan kualitatif, ya, itu baik itu interview, observasi, dan wawancara, itu betul-betul akan sangat general, kompleks, ya. Umpamanya kita mewawancarai si A tentang masalah akhlak atau masalah karakter. Tetapi si A ini, ya, Ustadz A menyarankan bahwa yang tahu persis masalah ini adalah Ustadz B. Nah, maka nanti akan lari ke Ustadz B, meminta keterangan kepada Ustadz B tentang masalah akhlak. Ustadz B menyarankan lagi umpamanya ke Ustadz J terus. Jadi memang sangat kompleks sekali narasumbernya, ya. Yang memang diprediksi yang lebih tahu adalah si A si B, kemudian mendapat keterangan lain bahwa yang lebih tahu dalam masalah yang sedang dicari oleh peneliti adalah Ustadz X umpamanya, ya. Berarti harus ke sana, gitu ya. Begitupun objek yang akan diobservasi itu harus betul-betul objek yang sangat mendalam, gitu ya. Oke, selanjutnya langkah keempat, ya. Langkah keempat dari penelitian kualitatif untuk mendapatkan data adalah in both approach we need to record the information supplied by the participant rather than using precedentized instrument from someone else or instrument that we design. In qualitative research, we will record information or self-designed protocol that help us organize information reports by participant to each question. Nah, senjata utama peneliti kualitatif untuk mendapatkan data adalah alat rekam. Di sini
ini. Mau pengen ketemu katanya. Oke, alat senjata atau alat utama atau senjata utama peneliti kualitatif itu adalah harus bawa recording. Sekarang itu sudah ada flash disk ini ya, sudah ada flash disk rekam. Silakan pakai flash disk rekam atau pakai HP direkam. Jadi, tapi izin dulu ya kepada narasumber barangkali tidak berkenan untuk merekam data. Tujuannya tadi ya, biar data yang di hasil wawancara observasi, hasil wawancara itu betul-betul teringat ya. Maka recorder atau alat rekam itu salah satu kunci utama peneliti kualitatif dalam mendapatkan data. Yang terakhir, yang kelima, finally we will administer our procedures of qualitative data collection with sensitivity to the challenge and ethical issues of gathering information face to face and often in people's home or workplace. Studying people in their own environments greatest challenge for the qualitative researcher that may not be present in quantitative research when investigatory mail out anonymous questionnaire or bring individual into the experimental laboratory. Jadi yang terakhir untuk mendapatkan data kualitatif adalah mengadministrasikannya dengan baik. Yang mana data hasil observasi, mana data A, data B, data A.1, data A.2, nah itu harus dikode-kode ya, supaya nanti tidak bingung dalam mengadministrasikan data. Ya, jadi data juga didapatkan dari face to face ya, kemudian juga betul-betul mengobservasi mendalam siswa yang atau santri yang ada di sana. Nah itu 5 tahap dalam mendapatkan data kualitatif. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan perbedaan data ya dalam penelitian kualitatif, nah, pertama adalah siapa dan di mana tempat data itu akan dikoleksi atau akan didapatkan oleh peneliti kualitatif. Pertama adalah purposeful sampling. Ya, tadi ya harus ditentukan oleh peneliti, narasumbernya yang tahu persis tentang data yang akan didapatkan adalah peneliti. Maka peneliti harus menyeleksi siapa dan data apa yang akan dikumpulkan. Maka tentu di sini researcher intentionally select individual insights to learn or understand the central phenomenon. The standard used in choosing participant insight is whether they are information rich, ya seperti yang ditentukan oleh pattern ya. Jadi peneliti sendiri yang mencari informasi siapakah yang lebih tahu tentang masalah akhlak, siapakah yang lebih tahu tentang program-program akhlak, pelaksanaannya, kemudian siapa yang mengevaluasinya, itu peneliti yang lebih tahu. Maka peneliti mencari informasi-informasi itu, ya. Oke, ini tentang bagaimana peneliti mendapatkan data kualitatif. Kemudian langkah selanjutnya bagi peneliti kualitatif yang akan mendapatkan data yang lebih objektif dan sampai pada nilai, itu kita akan lanjutkan tema berikutnya. Ini barangkali mau ada yang tanyakan sebelum saya lanjutkan ke tipe-tipe data kualitatif ya, atau instrumen apa saja bagi data kualitatif yang akan didapatkan oleh peneliti. Silakan, barangkali ada yang mau nanya dulu, silakan. Sudah cukup ya? Sudah paham? Oke. Nah, oke. Selanjutnya, instrumen apa saja pada penelitian kualitatif agar mendapatkan data yang objektif dan reliable ya. We can see the varied nature of qualitative form of data when they are placed into the following categories: observation, interview, and questionnaire, dokumen, audiovisual material. Alat-alat apa saja yang dibutuhkan peneliti kualitatif untuk mendapatkan data? Pertama adalah observasi, ya mungkin dokumen, panduan observasi. Yang kedua adalah panduan wawancara dan kuesioner. Kuesionernya tapi tidak
kemudian dikonversi angka ya, tapi kuesionernya daftar checklist saja sebagai daftar checklist. Ya. Benar. Oke, pertama observasi. Bagaimana cara mengobservasi dengan baik? Nah, ini triknya nih. A compendium of data collection approach in qualitative research, observation. Nah, untuk kalian ketika mengobservasi di lapangan, ya, itu harus gather, fill, note, by. Harus punya catatan nih, buku catatan. Ya. Conducting an observation as a participant. Jadi nanti ketika mengobservasi responden atau narasumber, ya, itu kira-kira datanya masuk data apa? A1, A2, silakan kode-kodenya peneliti yang menentukan, kemudian diobservasi, dicatat nanti ya. Diceritakan, umpamanya pada jam 1, pada jam 7 pagi anak-anak mandi bersama, umpamanya di kamar mandi. Kemudian setelah itu mempersiapkan diri untuk kuliah, untuk sekolah gitu ya. Setelah itu proses pembelajaran, nah itu dicatat gitu. Nah, mengobservasi sebagai observer ya, sebagai partisipan, sebagai observer, dan juga ya terus ya, first observing as an outside, then participant in the setting, and observing as an insider. Nah, jadi mengobservasinya dengan cara menggunakan pedoman observasi dan catatan-catatan lapangan. Nah, kemudian menginterview dan membuat kuesioner ini bisa open ended, bisa dibuka tutup, artinya apa? Ya nanti kalau ini dibuka lagi, kalau lupa ya tutup lagi, terus begitu mencari lagi kira-kira data apa yang belum, data apa yang sudah. Nah, terus begitu ya. Kemudian untuk dokumen itu bisa minta dokumen-dokumen penting di lembaga tersebut atau di sekolah tersebut ya, bisa juga jurnal yang ada di sana, di tempat tersebut, tentang jurnal-jurnal tentang akhlak umpamanya di situ, tentang buku absen, kehadiran, catatan-catatan keaktifan siswa dan sebagainya. Itu memo ya, kemudian mungkin ada rekaman-rekaman masuk sekolah dan sebagainya. Kemudian juga audio visual gitu. Nah ini jadi pedoman observasi itu betul-betul harus selalu dibawa pedomannya, kemudian catat ya apa yang terlihat ya, apa yang terdengar sesuai dengan fenomena yang sedang dicari oleh peneliti. Oke, saya kira maklum ya untuk ini. Nah ini salah satu contoh catatan lapangan ketika melakukan observasi. Sample field note from a student's observation of the arts objects. Nah ini. Jadi ini salah satu contoh catatan lapangan hasil observasi. Observasi field note, art object in the classroom. Setting, ya di mana tempatnya nih, tulis. Setting itu tempatnya di mana umpamanya ya. Ini tempatnya di mana? Ya, ini di kelas 306. Kemudian siapa yang diobservasi? Ya. Namanya inisial F umpamanya ya, ini. Rule of observation, apa yang diobservasi? Ya objek tertentu umpamanya ya. Kapan observasi itu dilaksanakan? Jam 4.30 PM pada bulan Maret 2004 di sini contohnya 2021. Kemudian length of observation, lama observasinya berapa menit, berapa jam durasinya? Oh, ternyata di sini 20 menit ya, 20 menit. Nah, ini harus tertera di catatan kaki peneliti ketika mengobservasi sesuatu. Ya, ini harus tercatat. Ini nanti dokumen ini akan dilampirkan di skripsi atau di jurnal ya, kalau memang diperlukan. Nah, umpamanya
Nah, di bawahnya description of object, deskripsi objek yang diobservasi. Jam 4.35, Tuchje taps on the bass, critic wood, piece together uniformly. The object top feel like a cheap weight. The bass was moved and the canning was tight. The whisker feels smooth. Ya, ini kegiatan mereka. Ya. Kemudian ini deskripsi, kalau ini deskripsi nyatanya ya artinya peneliti mencatat apa adanya. Ya. Tapi kemudian peneliti melakukan refleksi, catatan refleksi di sini. Ini kan data seadanya, ini refleksinya. Kata berdasarkan hasil refleksi peneliti, kemudian dicatat dalam field note atau catatan kaki, ya, catatan lapangan. Insight, hunch, themes, ya ada apa namanya sesuatu perasaan tertentu gitu ya. Umpamanya, many students touch the object, must walk up slowly, cautiously. Ya seluruh siswa jalan dengan santai, kemudian santai menikmati itu kegiatan-kegiatan itu, nah, gitu. Itu refleksi dari peneliti. Jadi peneliti mencatat, umpamanya ya, siswa berangkat dengan sangat semangat, kemudian mereka tepat waktu dan menghadiri satu program yang telah dilaksanakan oleh lembaga tersebut dengan penuh semangat. Nah, itu catatan aslinya, tapi kemudian direfleksi, siswa senang mengikuti program, siswa semangat, dan dia merasa termotivasi. Itu refleksi dari peserta dari peneliti, ya. Kemudian refleksi several good analogies come to mind, ya. Ya, analoginya memang mereka itu sangat menikmati program tersebut. Nah, gitu. Itu refleksinya dicatat di sini. Nah, ini catatan lapangan ketika mengobservasi sesuatu itu tidak hanya observasi kemudian tidak ada catatannya, harus dicatat seperti ini. Ini minimal sampel catatan lapangan yang ditulis oleh peneliti ketika mengobservasi objek penelitian, objek yang sedang diteliti, ya. Gitu. Oke, saya lanjutkan lagi. Ini contoh catatan lapangan ya. Nah, ini daftar checklist, contoh daftar checklist yang sudah diobservasi. Umpamanya, did you gain permission to the study sites? Ya. Do you know your role as an observer? Apakah kamu tahu alur ya? Bagaimana sebagai observer? Nah, apakah kamu sudah memahami ya rekaman-rekaman catatan lapangan sebagai protokoler observasi? Nah, itu daftar checklist seperti itu kamu bikin sendiri, kemudian kamu kalau sudah ya kamu checklist sudah. Oh, ini belum. Kalau belum berarti umpamanya silang. Ya. Nah, ini sudah. Oh, itu belum, ini sudah. Nah, itu harus dikasih catatan seperti ini supaya nanti data mana yang sudah diobservasi dan data mana yang belum diobservasi kamu ketahui melalui daftar checklist ini. Yaitu observasi. Oke, selanjutnya kita ya bisa interview atau wawancara. Kita lihat bagaimana teknik wawancara yang baik, yang bagus. Nah, ini type of props used in qualitative interview. Ini contoh pedoman wawancara. Ya, contohnya ini temanya ya. The question in the study asks, what has happened since the event that you have been involved in? Assume that the interview says not much or simple does not answer. Ini data yang akan dicari umpamanya ya, tentang kenapa anak-anak telat masuk sekolah umpamanya, bukan ini tapi ya. Kemudian klarifikasinya bagaimana, contohnya bagaimana ya. Ya itu di seperti itu kan. Kemudian sama ada daftar checklistnya juga ya. Jadi dalam wawancara kalian juga sebagai peneliti kualitatif harus membuat daftar checklist. Data mana yang sudah diwawancarai dan data mana yang belum diwawancarai agar
nanti tidak ada data yang kelewat. Umpamanya, who will participate in your interview? Siapa saja partisipan yang akan di interview? Oh, sudah semuanya nama-namanya. What type of interview are best conduct? Tipe interviewnya mau bagaimana nih? Nah, mau langsung saja? Oh, sudah ini kan gitu. Dan seterusnya gitu ya. Harus bikin daftar seperti itu ya supaya tidak ada data yang terlewat dan datanya nanti akurat ya antara satu data dengan data yang lainnya. Kemudian dokumentasi juga sama seperti itu ya. Nah ini contoh interview nih, contoh dokumen interview ya, contoh dokumen interview. Oke, ini time of interview, waktu interviewnya kapan? Itu harus jelas ya. Kapan interviewnya? Date, ya, apa datanya? Ya, hari apa, tanggal berapa, tahun berapa umpamanya. Place tempatnya di mana? Umpamanya tempat di halaman sekolah, ya, di halaman sekolah umpamanya. Tulis halaman sekolah. Kemudian interview dengan siapa? Interviewer, interview yang diinterview siapa? Ya. Yang menginterview siapa? Ya peneliti sendiri ya. Posisinya lagi apa? Lagi duduk atau lagi rapat, lagi santai? Nah, ini perlu dijelaskan. Kemudian deskripsi interviewnya di sini ya, dideskripsikan. Ya. Describe here the project, telling the interview about the purpose of the study, ya, tujuan interview. Kemudian narasumber itu ahli di bidang apa atau informasi apa yang akan didapatkan dari narasumber tersebut. Kemudian what will be done with that data project, the confidentiality of the interview. Nah, data apa ya, selesai sampai kapan nanti data tersebut akan diminta kepada narasumber. How long the interview will take? Berapa lama interview akan dilaksanakan? Kemudian dan seterusnya gitu ya. Kemudian ini ya, contoh question, pertanyaan. Please describe your role in the incident. Kamu coba ya, umpamanya pertanyaan nih ya kepada kenapa anak-anak berkata tidak baik ya kepada gurunya. Kenapa sih bisa begitu? Nah, itu perlu ditanyakan kepada narasumber agar narasumber menjawab. Kemudian juga yang lainnya sesuai dengan sentral fenomena atau data yang diinginkan oleh peneliti. Nah, ini dilakukan harus terus menerus, jangan sampai ada data yang terlewat gitu. Nah, itu field issues in qualitative research, akses ya, aksesnya kalau peneliti kualitatif itu kira-kira aksesnya ke siapa saja nih harus diketahui. Kemudian observasi, siapa saja yang akan diobservasi, siapa saja yang akan diinterview atau diwawancarai ya. Kemudian dokumen apa yang akan diminta pada orang tertentu, pada narasumber ya. Kemudian juga jurnal, ada jurnal enggak? Jurnal kegiatan siswa, kegiatan santri, kegiatan ustadz, kegiatan kiai, kegiatan guru umpamanya. Kemudian audiovisual, material. Ya. Ada apa namanya? Rekaman-rekaman apa saja yang memang bisa diminta dari tempat penelitian. Dan itu akan apa namanya? Mendapatkan data yang lebih objektif, mendalam, sehingga tidak ini ya, tidak ada data yang terlewatkan. Oke, saya kira itu saja untuk mendapatkan data kualitatif yang objektif dan kredibel serta apa namanya memiliki makna. Memadukan antara data yang dihasilkan dari observasi, data yang dihasilkan dari wawancara, dokumen serta recording jurnal, itu akan lebih mendapatkan data yang lebih mendalam, yang sesuai dengan karakteristik nilai yang ada pada penelitian kualitatif. Oke, dari situ mungkin ada yang ingin tanyakan, silakan.
Nggak ada? Insya Allah tidak ada, Pak. Semuanya sudah cukup, sudah memahami ya. Jadi memang kualitatif itu Iya. terkait dengan hanya seni ya, seni dalam mendapatkan data. Memang instrumen itu hanya pegangan peneliti, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana peneliti membawa instrumen observasi, instrumen wawancara, dokumentasi, recording, dan jurnal itu ke dalam lapangan. Karena lapangan penelitian atau objek penelitian kualitatif itu lebih kompleks dan lebih bervariasi. Maka seni peneliti dalam bergaul dengan narasumber, seni peneliti bagaimana menjalin kedekatan dengan narasumber itu lebih penting dari segalanya. Karena data yang akan didapatkan itu betul-betul data yang bersifat makna. Oke, silakan. Kalau nggak ada yang tanyakan, saya kira cukup. Tadi contoh-contohnya Boleh sudah. bertanya? Boleh, silakan. Nah, ini Pak terkait waktu penelitian ya untuk mengumpulkan data seperti observasi atau wawancara itu berapa lama Pak paling lama kalau untuk penelitian kualitatif? Ya, baik. Data yang dihasilkan oleh peneliti kualitatif baik melalui metode atau teknik observasi, wawancara maupun dokumentasi atau recording, rekaman ataupun mencari dokumentasi jurnal umpamanya, itu tidak ada batas waktu. Ya, jadi bisa jadi sebulan, 2 bulan, bahkan bisa bertahun-tahun. Ya, tergantung apakah data yang didapatkan itu sudah jenuh atau sudah tidak ada lagi variasi data, apa masih. Nah, selama masih ada variasi data, umpamanya peneliti akan mencari data tentang kenapa santri siswa sering telat masuk kelas umpamanya. Nah, selama data ini sudah didapatkan alasannya dan tidak ada informasi lain lagi selain itu saja, umpamanya alasan yang sudah didapatkan baik dari observasi, wawancara maupun dokumentasi pada beberapa narasumber itu mengarah pada anak umpamanya tadi malas, anak tidak termotivasi, ya. Nah, kalau data yang didapatkan hanya itu saja dari berbagai macam narasumber, maka sudah selesai, ya. Kalaupun harus seminggu, 2 minggu, ya sudah. Tapi datanya memang tidak ada data lagi selain alasannya anak telat masuk kelas itu karena malas, karena tidak termotivasi umpamanya. Ya sudah itu. Kalau masih ada variasi, saya kurang tahu. Coba tanya, terus dicari datanya sampai betul-betul mendapatkan data yang jenuh gitu ya. Tidak ada variasi data lagi. Begitu. Jadi memang tergantung datanya. Mau berbulan-bulan atau sampai bertahun-tahun pun bisa begitu. Berbeda dengan peneliti kuantitatif yang ketika mendapatkan data dari angket, ya sangat setuju, biasa saja, tidak setuju, sangat tidak setuju, sudah selesai. Tidak perlu mencari data variasi lagi, tinggal nanti diuji validitas dan reliabilitasnya. Tapi kalau kualitatif itu tidak seperti itu. Selama datanya masih berkembang di lapangan, maka selama itu pula peneliti harus mencari data sampai tuntas, sampai tidak ada informasi lagi kecuali salah satu contohnya tadi, anak telat masuk kelas, hanya informasi yang didapatkan hanya itu aja 2, malas dan tidak termotivasi, umpamanya itu. Itu Fit ya? Iya Pak. Berarti kalau misalnya kuantitatif kan lebih lebih mudah itu karena mungkin dari angket itu tinggal menjawab setuju tidak setuju gitu ya Pak. Berarti kalau kualitatif bisa dibilang lebih rumit gitu ya. Jadi harus face to face gitu ya Pak. Gak bisa. Ya, inilah makanya yang saya katakan bahwa kualitatif itu terlihat mudah, tetapi pada faktanya kalau kualitatif sejati itu dia akan mendapatkan data betul-betul data sesungguhnya. Tidak cukup sehari 2 hari terlihat sepintas kemudian dimasukkan dalam data bahwa santri baik, santri tidak baik, siswa aktif, siswa tidak aktif,
siswa termotivasi, siswa tidak termotivasi, tidak hanya cukup seperti itu saja, tetapi betul-betul kenapa siswa tidak termotivasi? Kenapa siswa termotivasi? Ini betul-betul harus dilakukan observasi mendalam, wawancara yang mendalam juga, gitu ya. Nah, begitu. Makanya itu penelitian kualitatif itu lebih lama biasanya, lebih lama daripada penelitian kuantitatif. Ya, begitu, Fit? Ya Pak, terima kasih. Oke, barangkali ada yang ingin tanyakan lagi, silakan. Ini salah satu contoh ya, protokol interview ini. Formatnya seperti ini. Protokol atau pedoman wawancara. Ini formatnya seperti ini. Harus ada ininya ya. Ini nanti protokol seperti ini nanti dilampirkan di bagian lampiran penelitian ya. Untuk diinformasikan kepada penguji atau pembimbing ya, sehingga para pembaca terutama meyakini bahwa ini hasil penelitian. Buktinya ada pedoman-pedoman yang terlampir di lampiran penelitian, baik itu skripsi, tesis, disertasi ataupun peneliti lainnya seperti hibah-hibah nasional dan internasional umpamanya ya, hibah dari Kemenag umpamanya. Itu biasanya disuruh melampirkan proses-proses penelitiannya dengan cara melampirkan bukti, observasi, wawancara, dokumentasi, dan bukti-bukti lain yang relevan. Baik, tidak ada lagi yang ingin tanyakan untuk teknik pengumpulan data kualitatif. Tinggal nanti praktek lah ya, kalian coba praktek-praktek bagaimana cara menggunakan instrumen di lapangan begitu. Diki, Cici, mungkin ada yang ingin tanyakan? Bapak izin bertanya. Silakan. Siapa ini? Cici. Oke, Cici. Silakan, Cici. Ini Cici, Pak. Terkait narasumber, Pak. Ya. Di kualitatif itu ya data yang Suaranya terputus-putus, Ci. Bisa lebih dekat atau ini? Terputus-putus. Sudah jelas? Sudah, tapi masih terputus juga. Yang lain terdengar lancar apa terputus-putus? Lancar ya? Memang belum. Oke. Silakan lanjut aja pertanyaannya. Ya. Ada nggak minimal minimal dan maksimal narasumber ya, atau ya. yang diwawancarai. Nah, jadi begini, tahap pertama untuk siapa saja yang akan diwawancarai itu harus ditargetkan. Makanya tadi sebelum peneliti terjun ke lapangan, peneliti sudah memetakan siapa saja narasumber yang akan dimintai penjelasan atau dimintai keterangan atau diobservasi terkait dengan data yang akan didapatkan ya oleh peneliti. Umpamanya tadi ya, masalah kegiatan siswa, maka Wakasek, Wakamad umpamanya. Mungkin guru, kemudian kepala sekolah. Ya. Data tentang motivasinya kira-kira siapa? Oh, guru PAI di kelas tersebut. Ya, guru fikih, guru akidah akhlak, guru Kurdis, guru SKI umpamanya. Nah, itu. Jadi sebelum peneliti memperluas wilayah observasinya atau siapa saja yang akan diobservasi, maka peneliti lebih terdahulu menentukan siapa saja narasumber utamanya. Nah, dari narasumber utama ini mungkin berkembang nanti dari guru, umpamanya ke guru lain, ke orang tua, ke masyarakat, bisa jadi seperti itu. Makanya jumlah
narasumber pada penelitian kualitatif untuk dimintai penjelasan tentang data yang akan didapatkan oleh peneliti itu kompleks sekali dan lebih dinamis gitu ya, lebih dinamis. Walaupun pada awalnya peneliti sudah menentukan siapa-siapa saja yang akan dimintai penjelasan, tetapi pada faktanya nanti berkembang. Itu yang disebut sebagai snowballing sampel atau seperti bola salju ya. Sampel seperti bola salju. Semakin bola salju itu semakin digelincirkan, maka akan semakin besar, ya kan? Dari kecil semakin besar, semakin besar, semakin besar sampai betul-betul sudah nggak bisa mampu berjalan lagi. Jadi pada awalnya mungkin peneliti menentukan 5 orang narasumber untuk diwawancarai atau diminta dokumentasi atau akan diobservasi. Tetapi setelah diobservasi, setelah diwawancarai, setelah diminta dokumentasinya, beliau para narasumber itu menyarankan agar dikembangkan lagi wawancaranya kepada narasumber ini, itu, A, B, C, dan sebagainya. Sehingga bisa jadi nanti dari 5 itu menjadi 100. Ya, bisa jadi seperti itu. Begitu ya, Cici? Ya, Pak. Terima kasih banyak. Sama-sama. Oke. Any question anymore? Ada yang ingin tanyakan lagi? Cukup ya? Baik, kalau tidak ada, saya anggap paham semua dan semuanya sudah bisa untuk melaksanakan penelitian kualitatif, terutama sesuai dengan tema hari ini, yakni dengan teknik pengumpulan data kualitatif. Di mana data kualitatif itu data yang bersifat nilai. Maka untuk mendapatkan data seperti ini tidak cukup dengan angket yang akan dikonversi ke angka-angka kuantitatif, baik itu nominal, ordinal, interval maupun rasio. Tetapi datanya lebih berbentuk kata, kalimat yang memiliki makna. Nah, itu perbedaannya antara data kualitatif dengan data kuantitatif. Kalau kuantitatif itu dari kata atau kalimat dikonversi ke angka, tapi kalau kualitatif murni kata dan kalimat yang memiliki nilai. Sehingga berdampak pada interpretasi, analisis dan interpretasi data kualitatif. Itu saja mungkin. Kalau nggak ada yang ingin ditanyakan lagi, saya kira cukup ya. Dan Pak. cukup ya. Oke, terima kasih. Kalau begitu,